di luar dari persidangan. Jadi alternatif penyelesaian persoalan hukum itu banyak. Saya kasih contoh, kasus yang kami selesaikan itu adalah kasus kaitan pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Dunia, baik lagi sama aku, Andre yang suka galau gundah gulana tapi suka bercanda juga. Halo Sobat Muda Dunia, selamat datang di podcast UMY Talks 3, Inspirasi Muda Mendunia. Halo Sobat, apa kabar? Nah, Sobat Muda Dunia dimanapun Anda berada, dimanapun Sobat berada, terima kasih sudah mengklik video podcast ini. Dan kita akan bersama-sama ngobrol bersama Sobat mengenai pembahasan yang menarik banget. Dan pastinya untuk Sobat Muda Dunia yang belum tahu dan akan tahu setelah menonton podcast ini. Sobat, jangan lupa untuk menekan tombol like dan juga subscribe. Dan tidak lupa untuk mengetik di kolom komentar mengenai semua pertanyaan atau hal-hal yang buat Sobat Muda Dunia bingung. Begitu Sobat. Nah, di episode kali ini Sobat penasaran gak sih kita tuh akan membahas apa? Nah Sobat, kita ini kan tinggal di negara Indonesia, tentunya negara hukum Sobat. Nah, sebagai warga Indonesia kita harus tahu dan paham mengenai hukum. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia bahkan melanggar hukum ya Sobat ya. Tapi jangan khawatir bagi kita Sobat Muda Dunia yang berkuliah menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tidak perlu khawatir karena ternyata Sobat udah tahu belum sih, karena ternyata di kampus tercinta kita ini tuh punya yang namanya lembaga konsultasi untuk hukum. Nah, Sobat udah tahu belum sih? Nah, kalau Sobat belum tahu, ini adalah podcast cocok banget untuk Sobat karena kita akan membagikan informasi-informasi mengenai lembaga konsultasi hukum itu tadi. Nah, Sobat, di episode kali ini aku Andri udah menghadirkan narasumber yang hebat banget. Narasumber yang akan ngobrol bareng aku, memberikan informasi kepada Sobat Muda Dunia mengenai lembaga konsultasi yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beruntung banget kan kita menjadi mahasiswa Muhammadiyah, menjadi mahasiswa UMY yang memiliki banyak sekali fasilitas konsultasi. Nah Sobat, tanpa berlama-lama lagi, aku sudah menghadirkan narasumber di sini. Ada Mas Dandi dan ada Mas Raffi. Halo Mas Dandi dan Mas Raffi, boleh nih? Halo Mas Andre. Halo, apa kabar nih Mas Dandi, Mas Raffi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Boleh dong perkenalan dulu ke Sobat Muda Dunia nih dari Mas Raffi dan Mas Dandi. Silakan. Tunggu Mas Raffi. Oke, terima kasih Mas Andre dan Mas Dandi. Perkenalkan, saya Laude Muhammad Raffi Derajat Sarjana Hukum. Saya selaku koordinator penanganan perkara di PKBH FH UMY. Oke. Perkenalkan, nama saya Dandi Jayusman. Saat ini saya diamanatkan sebagai Sekretaris Umum di Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, sekarang Sobat udah tahu di sini ada narasumber Mas Raffi dan Mas Dandi. Untuk kedepannya kita akan mengobrol, membicarakan dan menginformasikan ke Sobat Muda Dunia informasi-informasi mengenai Badan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum. Kalau disingkat PKBH UMY. Begitu Sobat Muda Dunia. Nah, Sobat penasaran gak sih PKBH UMY itu sebenarnya apa? Dan di UMY itu salah satu platform atau tempat konsultasi apa sih gitu. Nah, untuk Sobat Muda Dunia jangan khawatir, kita akan mengupas tuntas tentunya di podcast UMY Talks 3 season kali ini mengenai PKBH UMY itu tadi. Nah Sobat, tanpa berlama-lama lagi nih ya, untuk Sobat yang sudah bingung dan penasaran, boleh nanti dari narasumber kita nih akan menceritakan sebenarnya PKBH itu apa sih gitu loh. Nah nanti Sobat bisa menyimak nih, dan kalau ada pertanyaan boleh banget nanti tulis langsung aja di kolom komentar, mau nanya ke Mas Raffi atau mau nanya ke Mas Dandi. Nah boleh silakan Mas Raffi atau Mas Dandi menjelaskan sebenarnya PKBH UMY itu apa sih Mas gitu. Oke, saya dulu ya. Boleh Mas. Oke. Secara struktural ya, PKBH FH UMY ini merupakan supporting unit di bawah Fakultas Hukum saat ini. Oke. Yang mana dia sebagai lembaga yang mewadahi
baik itu alumni, mahasiswa, dosen untuk mengabdi kepada masyarakat. Di samping itu dia juga membuka ruang untuk mahasiswa-mahasiswa UMY tentunya yang memiliki permasalahan hukum atau ingin mengkonsultasikan mengenai tindakan-tindakan hukum yang diambil, itu bisa datang langsung ke PKBH FOMY. Oke. Kurang lebih sederhananya seperti itu. Sederhana seperti itu. Iya. Ada tambahkan Mas Arab? Oke, sedikit menambahkan. Betul yang disampaikan Mas Dandi, PKBH itu saudara bagian dari kampus kita, bagian dari kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tapi saya sebagai seorang advokat lebih detailnya menyebut bahwa PKBH FOMY sebagai lembaga pengembangan khusus mahasiswa Fakultas Hukum, juga lembaga yang memberikan pengabdian dan pelayanan hukum bagi mereka yang membutuhkan. Oke, nah begitu sobat, bagi sobat muda mendunia yang memang butuh untuk membicarakan atau mengkonsultasikan mengenai hukum dan belum paham, bisa banget di PKBH UMY. Nah sobat, sedikit kita sudah mengetahui apa sih itu PKBH UMY, dan tentunya nanti pembahasannya tidak hanya itu karena banyak sekali yang harus kita kupas tuntas mengenai PKBH UMY ini supaya PKBH UMY ini bisa lebih kenal lagi oleh mahasiswa bahkan di dalam kampus atau masyarakat sekitar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sudah disampaikan juga oleh Mas Dandi, tidak hanya mahasiswa, bahkan alumni, dosen yang sekiranya butuh untuk mengkonsultasikan mengenai prosedur hukum itu bisa langsung datang ke PKBH UMY, begitu sobat. Nah, kalau misalnya ada nih Mas, sobat muda dunia yang pengen datang ke PKBH UMY itu, nah mereka tuh harusnya datang kemana gitu? Di mana sih letak PKBH UMY ini gitu? Atau kantornya gitu? Oke, kantor kami berada di samping Unires Putri ya. Ya. Tepatnya di kampus atau gerbang selatan UMY. Di sana tuh ada Unires, nah samping Unires itu pas itu kantor kami, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum. Oh, yang ini gerbang Unires sampingnya pas. Sampingnya pas. Nah, tuh sobat, ternyata nggak jauh, ternyata mungkin cukup sering kita lewati, ternyata disitulah pusat lokasinya PKBH UMY. Nah, karena PKBH UMY ini langsung di bawah Fakultas Hukum, Mas, boleh pasti memiliki beberapa program kerja atau bidang kerja yang dimiliki gitu. Nah, untuk itu bisa dikasih tahu sobat muda dunia mengenai program-program kerja yang ada di PKBH UMY. Gitu. Barangkali untuk program kerja litigasi non litigasi nanti disampaikan sama Mas Raffi langsung ya. Tapi kalau bicara program kerja di luar litigasi non litigasi itu kita ada namanya Klimakum, Klinik Mahir Hukum. Oke. Itu mirip-mirip dengan yang kami adakan sebelumnya, pelatihan paralegal. Yang mana pelatihan ini mewadahi masyarakat maupun mahasiswa UMY untuk mengembangkan skillnya di bidang hukum dan memahami ilmu-ilmu praktis. Di samping itu kami juga memiliki program-program seperti penyuluhan, seperti program-program penelitian, kurang lebih seperti itu di luar litigasi dan non litigasi. Untuk pendampingan barangkali bisa dijelaskan sama Mas Raffi. Oke. Sedikit menambahkan ya Mas Andre terkait program di PKBH FOMY. Sebenarnya secara umumnya tadi saya sudah singgung bahwa PKBH FOMY itu memberikan pendampingan dan pelayanan hukum. Yang dimaksud pendampingan litigasi dan non litigasi itu adalah pendampingan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi saya selaku koordinator penanganan perkara yang menangani semua perkara yang masuk di PKBH FOMY. Ada beberapa program kerja. Yang pertama, kita memberikan pelayanan bantuan hukum khusus stakeholder yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, artinya dosen, kemudian mahasiswa, ataupun pegawai-pegawai karyawan yang ada di UMY, kami siap untuk memberikan pendampingan maupun pelayanan hukum. Juga kami terbuka untuk umum, seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, jika memerlukan bantuan hukum kami siap melayani. Perkara apapun itu, tanpa ada pengecualian. Khusus perkara hukum ya. Khusus perkara hukum. Bukan perkara sosialnya. Oke. Nah, begitu sobat muda dunia dan yang lain, ternyata di PKBH UMY ini bisa sekali tidak hanya alumni ataupun tidak hanya sobat muda dunia saja, tapi bahkan masyarakat yang berada di luar UMY itu bisa melakukan konsultasi di PKBH UMY tentunya dengan bahasan seputar hukum itu tadi ya Mas ya. Betul.
Nah, tadi sudah Mas Dandi singgung juga bahwa di PKBHUMY ini yang di bawah langsung FHUMY, selain ada program kerja Klimakum, tadi ada juga penyuluhan. Nah, penyuluhan yang dilakukan atau penyuluhan yang ada di PKBHUMY ini seputar apa sih Mas penyuluhannya itu? Penyuluhan hukum kan pastinya gitu. Maksudnya kayak apa sih dari aktivitas penyuluhan itu tadi, Mas? Oke, menarik pertanyaan Mas Andre. Jadi penyuluhan yang kami lakukan itu di selama tahun 2023 itu sudah ada sekitar 14 penyuluhan, nanti 14 kelurahan. Oke, itu 2023 aja. 2023. Oke. Itu kami lakukan ada di sekolah. Di sekolah ini kemarin kami bicara soal bagaimana sih mencegah cyberbullying, bullying atau perundungan yang terjadi di kalangan siswa. Di daerah-daerah atau di kelurahan kita bicara soal penyuluhan sengketa pertanahan, sengketa waris atau sengketa pinjam meminjam hutang piutang. Itu kami berikan penyuluhan ke beberapa kelurahan atau desa yang ada di Yogyakarta. Harapannya melalui penyuluhan-penyuluhan ini upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadinya permasalahan di masyarakat dapat kita eksekusi atau lakukan. Kurang lebih kalau bicara penyuluhan seperti itu, Mas. Jadi kita target penyuluhannya itu satu, kita targetnya ke daerah-daerah yang kesadaran hukumnya masih rendah. Yang kedua ke sekolah-sekolah yang sering terjadi permasalahan-permasalahan hukum karena memang anak-anaknya masih di bawah umur. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, sedikit menambahkan Mas. Oke, boleh Mas. Sebenarnya titik penyuluhan itu tadi sudah disampaikan oleh Mas Dandi, yaitu ingin membangun kesadaran hukum masyarakat. Artinya memang tugas kita bersama untuk membangun kesadaran hukum. Jadi hukum itu bukan saja persoalan penegakan, tapi juga pencegahan. Makanya kami PKBH FHUMY melakukan jemput bola ke masyarakat, memberikan edukasi hukum melalui aparat kelurahan sampai ke aparat-aparat lainnya. Kami juga menjemput bola ketika melakukan penyuluhan hukum, juga melakukan konsultasi hukum. Jadi semisal kayak seperti kemarin di Kelurahan Nogotirto itu, Gamping, kami melakukan penyuluhan hukum sekaligus melakukan konsultasi hukum. Kami ingin tahu persoalan hukum apa yang terjadi di kelurahan tersebut. Ketika masyarakat membutuhkan bantuan hukum, maka kami langsung memberikan pelayanan. Seperti itu Mas Andre. Ya, oke. Begitu Sobat Muda Dunia, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia ya harus tahu dan harus paham mengenai hukum. Jangan hanya kayak kita di Indonesia, kita negara hukum gitu. Tidak sampai di situ, tapi kita harus paham gimana sih cara menanganinya, cara meresponnya. Seperti itu ya Sobat Muda Dunia. Nah, tadi mengenai yang dijelaskan Mas Raffi mengenai litigasi dan non litigasi. Nah, itu tuh perbedaannya apa ya Mas, litigasi dan non litigasi itu tadi? Oke, itu istilah hukum sebenarnya. Ya, istilah litigasi hukum itu lebih spesifiknya ke pengadilan. Oke. Persidangan di pengadilan. Kalau non litigasi di luar dari persidangan. Jadi alternatif penyelesaian persoalan hukum itu banyak. Bukan melulu semua persoalan dibawa ke pengadilan. Oh, tidak semuanya sidang. Tidak semua sidang. Ada jalur non litigasi. Oke. Contoh, kita lakukan negosiasi, mediasi. Kemudian kita mengajak para pihak bagaimana berembuk, memecahkan persoalan, tidak harus melalui pengadilan. Istilahnya itu ya sedikit-sedikit menggugat, sedikit-sedikit laporan di kepolisian. Persoalan hukum itu banyak cara untuk menyelesaikan. Okay. Nah, kami di PKBH FHUMY sudah menangani beberapa persoalan hukum tersebut. Saya kasih contoh, kasus yang kami selesaikan itu adalah kasus kaitan pinjol. Yang terjadi antara mahasiswa UMY. Itu kami selesaikan melalui jalur non litigasi, dan itu sudah lebih dari 2 dalam waktu kurang lebih 3 bulan belakangan ini. Seperti itu Mas Andre. Berarti itu jalur jalur litigasi. Non litigasi. Oh, non litigasi. Ya, kami panggil para pihak yang bertikai, kami undang di kantor kami. Kebetulan kami di PKBH FHUMY sudah ada mediator yang bersertifikat, yaitu Pak Direktur kami, yaitu Dr. King Faisal Sulaiman. Itu kebetulan yang sering menjadi mediator ketika ada mediasi para pihak yang bertikai. Seperti itu. Nah, seperti itu Sobat Muda Dunia. Jadi kita sekarang udah paham nih mengenai istilah litigasi dan non litigasi itu seperti apa. Betul. Gitu. Berarti tidak semua kasus yang kita tahu dan kayak kasus hukum nih
nggak semuanya harus dibawa ke persidangan. Ternyata ada bagiannya sendiri-sendiri, Sobat Muda Dunia. Nah, kalau begitu Sobat Muda Dunia nih ya, di PKBH UMY ini ternyata juga ada memiliki kemitraan. Nah, itu kan saya sempat baca juga Mas di website itu. Nah, jadi kalau misalnya kerjasama yang dibangun dari kemitraan PKBH UMY itu seperti apa sih Mas? Itu kan saya pas melihat website itu kan ada logo-logo dari kemitraan yang dibangun bersama PKBH begitu ya. Nah, itu boleh dikasih tahu ke Sobat Bunda Dunia itu seperti apa sih? Baik, terima kasih Mas Andre. Jadi kembali lagi tujuan awal PKBH ini untuk mewadahi para alumni, dosen, dan mahasiswa untuk mengabdi. Oke. Untuk pelaksanaan pengabdian itu kita bukalah mitra. Mitra kita pertama itu ada rutan, Rumah Tahanan Yogyakarta dan Bantul. Di sana itu ada tahanan-tahanan yang butuh bantuan hukum. Nah, kami mendampingi mereka-mereka itu yang tidak mampu. Samping itu mitra kami juga dari PKU Bantul salah satunya misalnya. Sebentar lagi kita ada juga mitra dengan PKU Gamping sebentar lagi dalam proses. Yang mana kami di sana sebagai in-house lawyer. Jadi memberikan pelayanan hukum bagi rumah sakit. Di samping itu kami juga ada mitra-mitra dari Pemda Sleman, Bantul, Kota, Kemenkumham. Yang mana pemerintah ini memberikan kami bantuan anggaran untuk memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu. Kurang lebih mitranya kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, berarti selain individu, berarti itu melalui dari kemitraan itu tadi ya Mas ya, dia penyalurannya melalui kerjasama seperti di PKU atau rumah sakit, terus rumah tahanan gitu ya. Nah, begitu Sobat, ternyata tidak hanya individu saja, tetapi melalui kemitraan itu tadi ternyata PKBH UMY bisa menyalurkan bantuan-bantuan untuk mengkonsultasikan bagi siapapun yang membutuhkan seperti itu. Nah, di PKBH UMY sendiri ini itu untuk prosedur atau caranya gimana sih? Mungkin Sobat Muda Dunia nih masih banyak yang belum tahu gitu. Gimana sih kalau misalnya kita sebagai mahasiswa ingin mengkonsultasikan apa yang keresahan yang kita rasakan gitu Mas. Nah, kita harus langsung datang kah atau gimana dulu gitu untuk mengkonsultasikannya itu? Oke, ada 2 jalur Mas. Oke. Pertama, kita memang ada koordinasi juga dengan LPKA tentu saja. Yang mana prosedur LPK itu nanti kami koordinasi. Jadi mahasiswa ini ketika ingin mendapat konsultasi atau pendampingan hukum gratis tentunya itu harus mendapat surat pengantar dari LPK dulu. Jadi ada proses filterisasi di LPK, apakah kasus ini bisa kita bantu atau tidak. Yang kedua juga ada prosedur yang mana langsung datang ke PKBH. Itu bisa langsung datang ke PKBH. Nah, perbedaannya itu terletak pada nanti pagu anggaran. Jadi kami punya pagu anggaran Mas Andre. Namun kalau langsung ke PKBH itu terbatas. Namun jumlah anggaran yang besar itu ada di LPKA. Makanya kami banyak mengarahkan mahasiswa yang ingin konsultasi ataupun pendampingan langsung ke LPKA langsung. Kurang lebih seperti itu. Oke, sedikit menambahkan Mas Andre terkait bagaimana prosedur ya. Iya. Jadi gini, kami di PKBH FOM-nya tadi sudah disinggung oleh Mas Dandi, khusus mahasiswa tadi sudah disebutkan seperti itu. Prosedurnya bisa melalui LPKA ataupun datang langsung, atau bisa mengontak nomor kami dan menghubungi media sosial kami. Kami punya akun Instagram PKBH FOMY, itu bisa di DM oleh teman-teman karena sangat banyak ya mahasiswa itu ketika ada persoalan hukum itu malu-malu datang konsultasi. Iya. Sebenarnya begini, ini informasi juga. Kami sarankan ketika teman-teman punya persoalan hukum jangan disimpan, segera konsultasikan, segera selesaikan. Karena apa? Persoalan hukum itu semakin lama didiamkan akan semakin rumit cara penyelesaiannya. Dan itu bisa menjadi bom waktu. Jadi kami berikan masukan khusus mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jika punya persoalan hukum segera datang ke kantor kami atau silakan menghubungi akun media sosial kami seperti itu. Oke, begitu ya Sobat Muda Dunia. Kalau misalnya dari kita memiliki persoalan hukum ya, jangan ditunda. Sudah diberi sudah diingatkan oleh Mas Raffi langsung ya, jangan ditunda, lebih baik segera diselesaikan. Nah, terkadang begini Mas Raffi, misalnya kita memiliki nih, tapi sebenarnya kita tuh belum tahu apakah itu
permasalahan hukum gitu. Betul. Nah, gimana sih caranya kita tahu bahwa oh ternyata ini tuh permasalahan hukum yang kita miliki dan harus segera cepat diselesaikan gitu loh Mas Raffi. Betul. Oke, jadi begini Mas Andre, bagus pertanyaannya. Sebenarnya kami pun di PKBH FAUMY atau seluruh kantor hukum itu ketika ada yang melakukan konsultasi, kami memfilter dulu. Iya. Tidak semua persoalan yang dibawa di kantor hukum itu adalah persoalan hukum. Karena persoalan di masyarakat itu sangat banyak. Betul. Persoalan hukum dan persoalan sosial itu saling bersinggungan. Makanya lebih baik kalau ada kiranya kejanggalan-kejanggalan, silakan datang aja ke PKBH FAUMY untuk konsultasikan. Dan konsultasi kami itu gratis, Mas. Iya. Gratis. Kami tidak mengut biaya. Oke. Seperti itu. Oke, nah berarti untuk Sobat Muda Dunia atau mahasiswa dan alumni yang mungkin masih ragu mengenai sebenarnya kita punya nggak sih permasalahan hukum yang harus dikonsultasikan dan bingung nih, apakah itu permasalahan hukum? Jangan khawatir ya Sobat, ternyata di PKBH UMY ini nanti akan difasilitasi dan akan bisa konsultasi. Terus juga difilter juga dulu sebelumnya. Betul. Apakah itu mengenai permasalahan hukum, dan kalau misalnya itu memang permasalahan hukum tentunya akan bisa langsung konsultasi secara gratis, sudah dibilangi juga sama Mas Raffi dan Mas Dandi tentunya. Jadi mulai sekarang nih ya untuk Sobat Muda Mendunia yang memiliki permasalahan hukum atau keresahan-keresahan itu tadi, pintu kantor PKBH UMY itu selalu terbuka gitu ya untuk Sobat Muda Mendunia. Nah, sedikit menambahkan Mas. Boleh. Terkait persoalan hukum ini, sebenarnya ini penyakit di seluruh masyarakat kita. Iya. Kebanyakan masyarakat kita itu datang ke kantor hukum ketika ada persoalan hukum. Iya. Padahal lebih baik sebelum mengambil segala tindakan-tindakan hukum, datang dulu ke kantor hukum untuk mengkonsultasikan. Apakah langkah yang saya ambil ini sudah tepat apa belum? Saya kasih contoh, semisal ada mahasiswa FAUMY ingin membeli kendaraan, itu bisa datang dulu ke kantor PKBH untuk membantu meng-cross check apakah tindakan ini sudah benar. Apakah barang yang dibeli itu adalah barang yang tidak punya persoalan hukum apa tidak. Begitu juga ketika ingin membeli rumah. Ketika ingin membeli rumah dari pengembang, silakan datang ke kantor PKBH FAUMY. Kami akan membantu untuk meng-cross check apakah rumah itu rumah yang aman apa tidak untuk dibeli. Jadi lebih baik sebelum melakukan tindakan hukum, datang dulu ke kantor PKBH FAUMY untuk meminta pendapat-pendapat hukum. Kiranya langkah apa yang perlu kami ambil, langkah tepatnya seperti apa. Seperti itu Mas Andre. Oke, berarti nih ya sebelum kita melakukan tindakan bahkan itu bisa banget kita konsultasikan ke PKBH UMY begitu. Dan itu akan lebih baik tentunya ya Mas Raffi ya. Sebelum bahkan kalau Mas Andre pun ingin nikah, datang ke PKBH FAUMY dulu bersama pasangannya. Ini kami ingin nikah. Baiknya seperti apa? Ya, karena begini, terhadap orang yang ingin nikah pun itu perlu mendapatkan masukan-masukan hukum. Karena jangan lupa, sebelum orang nikah biasanya orang membuat perjanjian pranikah. Apakah penting perjanjian pranikah itu dilakukan? Gitu. Seperti itu Mas Andre. Nah begitu ya Sobat Muda Mendunia. Jadi tidak hanya ketika sudah memiliki permasalahan hukum, tapi ketika ingin melakukan tindakan agar tidak salah melangkah tentunya ya Mas ya, bisa banget untuk konsultasikan ke PKBH UMY. Begitu. Nah tadi ada contoh kasus yang sudah diberikan oleh Mas Raffi mengenai peminjaman dana online itu tadi. Betul. Nah terkadang kita nih sebagai anak muda sepertinya menghalalkan banyak cara ya Mas ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Salah satunya dengan itu tadi ya Mas ya. Nah itu kan mengenai tentunya pelanggaran hukum kan. Dan itu tuh pasti dari sebagian masyarakat atau di sekeliling kita tuh pasti ada gitu kan. Nah dari kasus itu tadi, itu tuh biasanya apa saja sih Mas masalah hukum yang sering timbul dari kasus itu tadi? Dari kasus pinjol? Iya. Banyak hal sebenarnya. Jadi begini, terkait pinjol, ini informasi juga buat seluruh rekan-rekan, sahabat muda mendunia, bahwa kasus pinjol ini sekarang ini lagi maraknya. Khusus di kampus kita ya, mohon maaf ya. Karena kita harus menyampaikan nih, kenapa bisa terjadi seperti itu. Tadi sudah sempat disinggung sama Mas Andre, karena ya cenderung mahasiswa itu menggunakan segala cara, dan kami mengatakan itu tidak benar, jangan seperti itu. Betul. Nah,
Kalau teman-teman butuh dana, ingin pinjam kemana-mana, ya silakan tanya juga ke PKBH FAUMY. Karena tidak semua akun pinjol itu legal, Mas. Iya. Banyak akun pinjol, pinjaman online itu ilegal. Dan yang seringkali bermasalah itu yang ilegal. Kalau yang ilegal biasa mereka sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Seperti itu, Mas Andre. Oke. Kalau misalnya kita sebagai individu nih, Mas, sudah terlanjur berhadapan dengan masalah tersebut gitu. Lalu tindakan yang bisa kita lakukan itu seperti apa ya, Mas? Kita harus bertindak apa gitu? Oke. Ketika teman-teman sudah punya persoalan pinjol ya, saya harus pilah dulu nih, apakah pinjolnya legal apa ilegal. Oke. Karena ini menentukan bagaimana proses penyelesaiannya. Kalau yang legal itu ada beberapa cara. Kalau di OJK itu ada namanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Khusus Sektor Jasa Keuangan. Teman-teman silakan datang ke OJK untuk meminta bantuan, bertemu dengan pihak pinjol yang legal ini, bagaimana membicarakan masalah pinjolnya. Silakan situ nanti ada tawar-menawar, mekanisme pembayaran penyelesaiannya seperti apa. Tapi kalau yang ilegal itu agak sulit, Mas. Karena cenderung yang ilegal ini tidak akan muncul. Kadang identitasnya kita tidak ketahui. Gimana caranya? Ya, kalau pemerintah sekarang sudah membentuk yang namanya Satgas terkait investasi. Silakan laporkan di sana untuk pinjol yang ilegal ini agar segera ditutup. Tapi yang paling penting ini saya sarankan. Kalau teman-teman punya kasus pinjol, yang namanya itu kan hutang sebenarnya. Itu lebih kepada keperdataan. Hanya keperdataan ini, hubungan privat ini kadang melebar sampai ke perkara-perkara pidana. Karena sering terjadinya teror, atau bahkan ada pelanggaran terhadap undang-undang IT, identitasnya disebarkan. Ya, yang pertama, kalau ada kasus seperti itu, proses kepolisian dulu. Silakan laporkan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum tersebut. Yang kedua, kalau ada kasus seperti itu, yang namanya hutang itu, kita sebagai orang muslim wajib dibayar, Mas. Iya. Segera bayar. Kalau saya sarankan kepada teman-teman, segera bayar dan tutup buku rekening. Agar kenapa? Agar tidak masuk lagi uang pinjol. Karena persoalan juga biasanya rekan-rekan itu sudah membayar nih utang pinjolnya, tapi uang dari si pemberi pinjaman tiba-tiba transfer tanpa terus masuk, yang ngalir. Terus masuk. Caranya gimana? Saya menyarankan kalau teman-teman sudah bayar, silakan tutup buku rekening segera dan mengganti nomor kontaknya. Itu lebih aman, Mas. Oke. Itu khusus berhadapan dengan yang ilegal. Kalau yang legal lebih baik saya sarankan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ada di OJK. Nanti OJK yang memfasilitasi bagaimana proses penyelesaian. Tapi kalau teman-teman juga tidak bingung, ya silakan datang ke PKBH. Karena kami ada beberapa kasus itu yang pinjol, alhamdulillah kami selesaikan di PKBH itu selesai. Seperti itu, Mas Andre. Oke. Jadi begitu ya Sobat Muda Mendunia untuk tindakan penyelesaiannya ya Mas ya. Itu tadi dibagi lagi juga menjadi dua dengan yang legal dan ilegal. Betul. Dengan yang legal tentunya tadi sudah disampaikan oleh Mas Raffi untuk segera mengunjungi OJK karena disitulah untuk penyelesaiannya dan ada poin-poin yang memang diselesaikannya di OJK atau bahkan dari yang paling dekat dulu aja misalnya kita bisa mendatangi PKBH UMY ya Sobat Muda Mendunia. Jadi sampai detik ini karena Sobat Muda Mendunia ini sudah mengetahui ya adanya PKBH UMY dan apa saja yang bisa kita lakukan dengan PKBH UMY. Jadi Sobat jangan ragu lagi untuk tentunya mengunjungi PKBH UMY. Sudah disampaikan juga oleh Mas Dandi dan Mas Raffi, tidak hanya Sobat Muda Mendunia yang sudah memiliki permasalahan hukum, tapi ketika Sobat ingin bertindak dan ingin melangkah bisa mengkonsultasikannya ke PKBH UMY. Tentunya tadi sudah dicontohkan oleh Mas Raffi mengenai misalnya ingin menikah atau ingin membeli suatu barang yang berkaitan dengan hukum, begitu ya Mas ya. Nah kalau gitu untuk mengenai kasus seperti itu Mas, itu tuh sanksi yang biasanya dapat dikenakan misalnya itu kan biasanya kita nggak tahu ya Mas ya, apakah kita ditipu atau enggak gitu. Nah kalau misalnya sanksi yang dapat dikenakan kepada penipu atau orang yang lalai dalam perjanjian kasus tersebut Mas.
Nah, Oke, Mas itu Andre saya seperti- jawab ya. Oke. Itu tadi saya sudah singgung, itu sebenarnya kasus keperdataan. Oke. Lalai terhadap perjanjian itu dalam hukum disebut wan prestasi. Iya. Gagal melakukan prestasi-prestasinya, yaitu kewajiban-kewajiban hukumnya. Tetapi kadang kasus-kasus perdata itu bersinggungan dengan kasus-kasus pidana. Tadi saya sudah sempat singgung, biasanya yang saya temukan kasus pinjol itu, ketika teman-teman gagal bayar, teman-teman itu akan diintimidasi, keluarganya akan diteror, Betul. kemudian identitasnya kadang disebarluaskan. Iya. Teman-teman segera laporkan itu ke polisian, karena itu pelanggaran hukum pidana, tidak diperbolehkan. Dan saya katakan, yang namanya hutang piutang itu tidak boleh dipidana. Itu diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Utang piutang itu bagaimana penyelesaiannya, yaitu melalui keperdataan, yaitu gugat-menggugat di pengadilan. Oke. Seperti itu, Mas Andre. Oke. Wow, ternyata memang dari kasus seperti ini tuh banyak sekali hal-hal atau tindakan yang harus dilakukan. Betul. Gitu. Ternyata bahkan dari kasus seperti itu memiliki cabang yang kadang memang cabangnya itu bisa membuat kita tuh wah, ternyata bisa sampai seperti ini ya sebuah Iya. kasus gitu. Makanya tadi saya sampaikan, sebelum melakukan tindakan, segera konsultasikan ke PKB FAUMY agar teman-teman tidak jatuh lagi di lubang yang sama. Betul. Nah, begitu sobat muda dunia, agar sobat tidak jatuh lagi di manapun atau di setiap kasus apapun ya, tidak hanya kasus yang itu saja. Kita bisa mengunjungi PKBH UMY, atau setelah menonton video ini bagi sobat muda dunia yang mau berkunjung ke PKBH UMY bisa dong ya Mas ya, Bisa. untuk membicarakan permasalahan-permasalahan atau aspek-aspek yang sudah kita bahas itu tadi. Begitu sobat muda dunia. Nah, tidak terasa ya sobat, kita sudah banyak sekali mengkupas tuntas mengenai PKBH UMY ya, begitu. Sudah banyak sekali saran yang diberikan oleh Mas Raffi dan Mas Dandi, tentunya dengan solusi-solusi yang solusinya itu benar-benar sesuai dengan hukum gitu, karena kita mendatangkan Mas Dandi dan Mas Raffi ini pada podcast kali ini. Dan pastinya Mas Raffi, Mas Dandi boleh dong punya saran atau nasihat begitu untuk kita sobat Buddha Dunia atau penonton lainnya mengenai kasus-kasus atau permasalahan yang sering terjadi seperti kasus yang barusan gitu Mas Dandi. Oke. Oke. Teruntuk sobat muda mendunia, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum dulu nih. Oke. Mahasiswa Fakultas Hukum, kita tidak boleh nafikan bahwa kita butuh ilmu praktis. Iya. Kita harus memahami persoalan hukum dengan berhadapan langsung dengan masyarakat. Nah, PKBH FAUMY ini hadir sebagai wadah untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum tentunya untuk bersama di sana belajar ilmu praktik, memahami, mendekati atau mengalami langsung permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Itu untuk mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin jadi praktisi. Tetapi yang ingin lanjut studi bisa juga Mas, karena ternyata banyak dari teman-teman yang magang tentunya di PKBH FAUMY ini itu mendapat beasiswa Mas. Oke. Karena di sana mereka melakukan pengabdian. Ternyata penyelenggara beasiswa ini mencari mahasiswa-mahasiswa atau alumni yang suka mengabdi gitu loh. Oh iya. Sehingga dia mendapat privilege untuk mendapatkan beasiswa ketika lanjut studi. Nah, untuk mahasiswa atau sobat mendunia, mahasiswa UMY secara umum, kami tentunya terbuka untuk Oke. konsultasi, pendampingan sampai ke pengadilan dengan permasalahan hukum. Dan terakhir, bahwa persoalan-persoalan hukum yang terjadi mahasiswa itu kami tutup. Itu sifatnya privat karena memang Iya. harus kita akui ya Mas. Betul. Banyak yang tidak mau mengkonsultasikan kasusnya karena itu dianggap aib. Iya. Nah, kami menjaga rahasia klien. Barangkali bisa ditambahkan sama Mas Raffi soal rahasia klien atau mekanisme bantuan untuk mahasiswa UMY. Boleh. Boleh Mas Oke, Raffi saya nambahkan ditambahkan. Mas Andre ya, dan Mas Dandi. Ya. Tadi yang disampaikan Mas Dandi sudah benar. Khusus mahasiswa Fakultas Hukum, sedikit menambahkan. Oke. Kalau teman-teman ingin berkecimpung seperti kami di bulan Januari 2024 itu ada event yaitu Klimakum. Di situ pelatihan bagaimana cara-cara menjadi seorang lawyer, menjadi seorang advokat. Teman-teman silakan daftar, silakan bergabung bersama kami untuk belajar bersama bagaimana cara melakukan penegakan-penegakan hukum atau pendampingan-pendampingan hukum di masyarakat. Yang kedua terkait tadi disampaikan Mas Dandi, semua perkara yang masuk di PKBH FAUMY itu
kami tutup. Maksudnya Oke. dalam artian tidak akan kami publish di luar. Betul. Jadi ini khusus sobat muda mendunia, jangan ragu datang di PKB FAWMY, jangan takut nanti kasusnya akan terekspos. Kami Iya. jamin itu akan terjaga. Karena di dalam undang-undang advokat itu yang paling penting itu menjaga identitas kerahasiaan kasus dari klien kami. Seperti itu. Oke. Berarti ini sobat muda mendunia jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan takut juga ya tentunya. Pasti semua permasalahan dan kasus yang sobat miliki akan dijaga privasinya dan Iya. sudah dipastikan juga Betul. tidak akan disebar atau tidak akan dipublis gitu ya Mas ya. Betul. Oke, nah begitu sobat muda mendunia pembahasan kita di podcast kali ini mengenai PKBH UMY. Dari awal tadi kita sudah menanyakan tentang apa sih PKBH itu, lalu bagaimana cara konsultasinya, dan sudah kita contohkan juga beberapa kasus dan bagaimana cara penanganannya ya Mas Dandi dan Mas Raffi. Nah sobat, untuk sobat muda mendunia nih ya, sekali lagi karena kita sudah memberikan informasi yang banyak sekali mengenai PKBH UMY. Nah, setelah sobat menonton video ini, sobat tentunya bisa lebih sadar mengenai tindakan yang akan sobat lakukan atau sobat memiliki permasalahan hukum itu tadi. Sobat jangan khawatir karena kita istimewa sekali ya sobat, sebagai mahasiswa muda mendunia kita punya platform atau punya wadah yang bisa mewadahi diri kita mengenai permasalahan-permasalahan hukum. Dan jangan takut, jangan khawatir, semua permasalahan hukum yang kita miliki akan dijaga privasinya. Begitu sobat muda mendunia, dan begitu juga Mas Dandi dan Mas Raffi. Kalau begitu Mas Dandi dan Mas Raffi masih ada yang ingin disampaikan mengenai obrolan kita hari ini? Mungkin sedikit dari saya. Boleh. Untuk menegaskan kembali, khusus mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Iya. jangan sungkan datang di di PKBH FAWMY, karena saya tahu belakangan ini sangat banyak kasusnya mahasiswa UMY. Iya. Karena gini, informasi yang kami dapat itu langsung dari universitas. Di seluruh fakultas itu banyak kasus-kasus mahasiswa yang kasus hukum yang perlu pendampingan. Tapi saya rasa mereka mungkin malu-malu. Iya. Saya sarankan tidak usah malu-malu, silakan datang, kami akan jaga kerahasiaannya seperti itu. Oke, begitu sobat, sudah berkali-kali diingatkan oleh Mas Raffi dan Mas Dandi juga, jangan malu gitu. Langsung saja datang karena pasti untuk seperti Mas Dandi dan Mas Raffi ini paham gitu. Orang yang memerlukan bantuan itu tadi untuk mengkonsultasikan permasalahannya. Begitu ya sobat, kita dari awal sampai akhir sudah mengingatkan untuk tidak malu-malu dan jangan takut, karena emang inilah wadahnya untuk sobat muda mendunia untuk mengkonsultasikan dan juga mendiskusikan tindakan-tindakan seperti apa yang baik yang harus kita ambil begitu. Terima kasih Mas Dandi dan Mas Raffi sudah ngobrol bareng di podcast kali ini, episode PKBH UMY. Semoga dengan adanya podcast ini nanti mahasiswa muda mendunia akan lebih sadar mengenai permasalahan hukum dan hal-hal yang harus diambil tindakannya seperti apa. Begitu Mas Dandi dan Mas Raffi. Terima kasih sobat muda mendunia yang sudah menyaksikan podcast dan obrolan kita kali ini. Jangan lupa sobat untuk tekan tombol like-nya dan juga subscribe. Dan tidak lupa untuk sobat muda mendunia yang ingin menanyakan, boleh banget diketik aja di kolom komentar, nanti pastinya akan dibantu jawab oleh kami. Dan sobat jangan malu-malu untuk berkunjung atau bahkan datang ke PKBH UMY. Oke, sudah diingatkan lagi ya sobat ya, jangan malu dan jangan takut. Terima kasih Mas Dandi dan Mas Raffi atas waktunya. Terakhir kita punya tagline Mas. Oke. UMY Talks 3 kali ini, karena kita udah season 3. Nanti saya bilang UMY Talks 3 Inspirasi Muda Mendunia. Begitu. Oke. Terima kasih sobat sudah menonton kita sampai selesai. Kita mulai ya Mas ya. UMY Talks 3 Inspirasi Muda Mendunia. Bye. Terima kasih sobat muda mendunia.